warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Khairunisa akan mempresentasikan laporan observasi saya untuk mata kuliah problematika dan pengembangan pembelajaran matematika. Latar belakang observasi. Mengajar tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan suatu upaya integratif ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperhatikan atau mengobservasi bagaimana seorang guru mempersiapkan tugas pembelajaran dan mengetahui bagaimana seorang guru melangsungkan proses pembelajaran. Melalui observasi dapat mengetahui bagaimana sikap siswa, kegiatan yang dilakukannya, kemampuan dan hasil yang diperolehnya. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila ada perubahan sikap dari siswa. Ini artinya guru telah berusaha untuk mencapai suatu pembelajaran yang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan pembelajaran tidak berhasil disebabkan oleh siswa juga. Nah, oleh karena itu harus saling mendukung dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru matematika di sekolah tersebut dan kesesuaiannya dengan RPP. Yang kedua, bagaimana cara pengelolaan kelas yang dilakukan guru agar kegiatan belajar mengajar berlangsung secara efektif. Yang ketiga, apakah terdapat permasalahan di dalam proses pembelajaran? Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup observasi. Di sini sekolah yang diobservasi yaitu SMP Negeri 1 Punggur yang beralamat di Jalan Pendidikan nomor 1 Kecamatan Punggur, Kota Lampung Tengah, di bawah pimpinan Bapak Slamet Wardoyo SPD, MA, dan Bapak Muhanas SPD selaku Waka Kurikulum. Di SMP tersebut terdiri dari 24 kelas 7 berjumlah 8, kemudian kelas 8 juga berjumlah 8, dan kelas 9 juga berjumlah 8. Sedangkan pendidik berjumlah 61 dan 8 staf. Observasi dilakukan pada 22 sampai 29 Februari 2020 di kelas 77 pada 2 pertemuan dengan Ibu Tuti Warsih SPD, dan di kelas 83 2 pertemuan juga dengan Bapak Wahyu Handoko SPD. Oke, untuk hasil wawancara dan angket terhadap siswa. Nah, ini yang pertama untuk hasil wawancara terhadap siswa. Di sini siswa lebih mudah memahami apabila menggunakan metode diskusi, karena dengan begitu dapat melatih keaktifan siswa dan dapat berinteraksi dengan baik bersama-sama dengan teman-temannya, karena bisa saling bertukar pikiran, bertukar jawaban. Nah, hal tersebut juga membuat siswa lebih aktif dan berpengalaman. Selain itu juga dapat melatih kekompakan mereka. Nah, pada tabel ini adalah hasil angket terhadap siswa, bisa dilihat ya. Oke, untuk kegiatan pembelajaran yang pertama pada kelas 77 oleh Ibu Tuti Warsih SPD pada pertemuan 1 dan 2. Ini
Untuk pertemuan 1 dan 2 oleh Ibu Tuti kurang lebih sama sistem pembelajaran yang digunakannya. Nah, kegiatan awalnya guru mengucap salam dan berdoa seperti biasa. Kemudian, guru mengabsen siswa, menanyakan kabar siswa, dan mempersilahkan siswa untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Setelah itu, guru menginformasikan kepada siswa tentang topik dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran pada hari itu. Nah, masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti yang pertama, guru menjelaskan materi terlebih dahulu, memberikan waktu kepada siswa-siswinya untuk bertanya. Kemudian, guru mempersilahkan siswanya untuk mencatat materi yang telah dijelaskan tadi. Lalu guru memberikan beberapa contoh soal yang akan dibahas secara bersama-sama. Yang terakhir, guru juga memberikan latihan soal yang dikerjakan secara berdiskusi, membentuk kelompok, dan meminta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian setelah itu guru memberikan respon atau tanggapan terhadap presentasi mereka. Oke, untuk kegiatan akhir di sini atau penutup, guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran saat itu, kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, dan guru menginformasikan kepada siswa materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, serta mengingatkan siswa untuk mengulang materi yang telah dipelajari dan membaca materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menutup salam dan keluar dari kelas. Oke, untuk selanjutnya pada kelas 83 oleh Bapak Wahyu Handoko SPD pada pertemuan 3 dan 4. Di sini untuk Bapak Wahyu Handoko untuk pertemuan 3 dan 4 kurang lebih sama untuk sistem pembelajarannya. Nah, untuk kegiatan awal, guru menyapa dengan salam dan berdoa, kemudian mengabsen kehadiran siswanya. Yang ketiga, guru mulai mengulang kembali materi pembelajaran sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Di sini, guru menanyakan tentang materi sebelumnya dan sejauh mana pemahaman siswa tentang materi tersebut. Lanjut ke kegiatan inti. Guru mulai menjelaskan materi pembelajaran seperti biasa. Kemudian melakukan tanya jawab kepada siswa. Setelah itu, guru memberikan contoh soal dan latihan serta boleh dikerjakan dengan teman sebangku. Jadi, untuk Bapak Wahyu Handoko tidak menggunakan sistem diskusi secara berkelompok, tapi boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya. Oke, selanjutnya peserta didik menulis jawabannya di papan tulis. Kemudian mempresentasikannya dan dibahas secara bersama-sama. Oke. Setelah selesai, masuk ke kegiatan akhir. Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya pada hari itu. Kemudian menutup pertemuan di kelas dengan mengucapkan salam dan meninggalkan ruangan kelas. Itu untuk oleh Bapak Wahyu Handoko. Nah, untuk selanjutnya yaitu permasalahan yang terdapat dalam proses pembelajaran, berikut solusinya. Yang pertama, guru dituntut
untuk lebih memahami siswa dan memiliki kreativitas yang baik, karena adanya kesan penyamarataan siswa, dan guru juga kurang mampu menghubungkan konsep-konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran tersebut. Sedangkan kita ketahui tingkat kecerdasan dan pemahaman siswa berbeda-beda, sehingga solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, penggunaan atau penambahan media pembelajaran. Yang kedua, sistem pembelajarannya pun menggunakan pendekatan kontekstual gitu. Dan metode yang digunakan adalah metode diskusi supaya dapat lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi yang lebih baik lagi. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Sebenarnya pada SMP tersebut, guru sudah menyiapkan media pembelajaran berbasis teknologi seperti PowerPoint. Namun, di sini hanya memiliki 3 proyektor saja dan semua guru juga menggunakannya. Jadi tidak setiap pertemuan bisa menggunakan media pembelajaran. Jadi proyektornya itu setiap guru itu bergantian. Jadi tidak selalu menggunakan media pembelajaran berbasis IT gitu. Nah, untuk kesimpulan, guru menjadi faktor penentu manakala siswa sudah mulai tidak tertarik dengan pembelajaran. Oleh sebabnya, sebagai guru yang profesional harus bisa mengkondisikan semua aspek pembelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh, baik dari aspek persiapan guru seperti materi pembelajaran dan pada aspek teknik di sekolah. Dan guru pun juga harus memahami karakteristik dari peserta didik agar pembelajarannya dapat merata. Dan di sini bagi peserta didik, metode yang disukai dan menyenangkan menurut mereka adalah metode diskusi, karena mereka bisa berinteraksi dengan teman mereka, saling bertukar pikiran, membantu lebih aktif dan membangun kekompakan sehingga mereka pun menjadi lebih mudah untuk memahami materi. Nah, untuk selanjutnya akan ditampilkan lampiran berupa foto-foto observasi dan video. Nah, berikut lampiran foto-fotonya. Ada RPP-nya juga. Jadi proses pembelajarannya saya rasa untuk Ibu Tuti dan Bapak Wahyu itu sudah sesuai dengan RPP yang digunakan. Oke. Jadi kumpulan daripada titik-titik ya, yang bagaimana? Yang saling bersebelahan, yang saling jambatan, dan untuk kedua kali kumpulan coba dulu tiga sekali sini. Jadi ada titik, misalnya ada titik nih, titik ya, terus ada titik sebelahan, boleh juga ke atas ke bawah. Ini kalau dihubungkan titik-titiknya akan membentuk kan? Jadi nggak boleh buat kalian mengkol di titik A di titik B, misalnya nggak boleh. Tidak. Titik ada apa? Rumah apa? Rumah. Apa enggak? Yang B tidak, karena bidang bukan merupakan kumpulan melainkan bidang merupakan kumpulan garis-garis. D tidak, karena ruang bukan merupakan kumpulan garis-garis, melainkan ruang merupakan kumpulan bidang. Sebutkan ruang garisnya titik mana saja? A, B, B, C, A, C. B, B, C, A, C. Yang nomor 8 loh. Kelompok yang lain? Min, M, U, bukan nomornya. PGL apa PGL?
Dua apa? Dua nih. Kemudian atau kalau misalnya mau mencari jalan gimana? Akhirnya sama dengan bertanya akar di kuadrat ini kuadrat. sama kenapa kuadratnya? Itu 2. Silakan. Nah, bedanya kalau yang di dalam akan keluar kita apa katanya? Menghilang dan disamping. Kalau untuk yang cuma di dalam itu apa? PGD kuadrat, teman-teman. PGD kuadrat sama kuadrat nih. R1 plus R kuadrat. Kalau misalkan bentukannya gimana? PGD sama dengan akar di kuadrat nih R1 plus R2 kuadrat. nah, dari kedua rumus yang di atas dan di bawah, apa sih yang beda? Apanya? Kuadratnya. Kalau yang PGD kuadrat gak ada akar. Enak. R-nya apa? R1 2 plus Yang satu kurang, yang satu di kuadrat. Kalau untuk yang tersebut dalam itu posisi jadi. Nah, untuk keterangannya nih, keterangannya ya. Keterangan. PGL apa PGL? PGL. Satu kedua garisku. Coba ya. Biar enak mau ya. Ya. Lihat dulu. TGD atau pertemuan di dalamnya 40 cm. Yang ditanya adalah rumusnya tuh dijawab. Rumusnya PGD kuadrat sama dengan D kuadrat plus S1 plus S2 kuadrat 40. Jadi 40 kuadrat sama dengan D2 ini 2 ditambah 10 kuadrat 1600 sama dengan D2 ini 30 kuadrat D2 sama dengan 1600 ditambah ini 900 D2 sama dengan akar 2500 sama dengan 50 cm. Kurang-kurangan Pak, udah jelas. Jelas dulu. Kapan main yang belakang? Biru kita. Iya itu tinggal. Ayo yang lagi. Ya, ada ya, selesai kita sudah habis untuk jalan. Besok Rabu kita